cita-cita saya dua gagal berarti kan. Jadi dokter gagal, apoteker gagal, jadi apoteker juga gagal, yang minimal di dunia kesehatan lah pikir saya waktu itu kan. ATGI juga gagal. Pulang dari kursus bilang ke orang tua, Bu, saya bilang boleh nggak saya mengamen? Menariknya berarti kan luar biasa dari IPA terus ngambilnya ada ininya hiburannya musik gitu ya. Terus mimpinya dokter, Apoteker lalu pas kelas 3 berarti kan udah siap-siap ujian mau milih ya, kampus ya. waktu itu ingat. Terus apa yang terjadi? Nah, waktu itu itu Mas takdir Mas. Saat saya pulang ke rumah bilang ke orang tua, saya mau gimana Udah lulus ya nih ya? Udah orang tua udah mematikan langkah saya karena kita orang nggak punya lah Mbak ya Pak, Mas ya Pak. Jadi udah lawan nggak usah kuliah, kamu kerja aja. Gimana Bu? Saya pengen kuliah gitu, saya pengen coba tes gitu loh. Tes di mana Ibu nggak punya uang gitu kan? Ya mimpi saya jadi profesor kedokteran Bu. Aduh jangan gitu. Karena udah membunuh orang tua. Terus akhirnya apa orang tua? Udah kamu sekarang nggak usah dulu apa-apa dah di rumah aja. Nanti Ibu biayain kamu kursus. Nah akhirnya saya kursus bahasa Inggris, komputer waktu itu kan Mas Elba kan. Nah tahun berikutnya saya coba lagi merajuk ke orang tua, pengen testing. Nah orang tua ini menurunkan tensinya. Ini Wan, kalau fakultas kedokteran Ibu nggak sanggup. Cobalah kamu ikut aja di akademi. Nah di Jakarta itu ada namanya ATGI Mas, Akademi Teknik Gizi. Itu berdampingan juga dengan Fakultas Kedokteran UI di Salemba kan. Nah saya oke Bu kalau gitu saya mau di testing di ATGI kan. Pikir saya Akademi Teknik dulu kan, mudah-mudahan kedepannya bisa kan. Testing Mas di situ di Senayan saya sini kan. Ternyata juga itu ATGI itu peminatnya banyak sekali. Juga. Saya belajar, berdoa dan sebagainya, tertulis ujiannya di Senayan. Nunggu waktu kurang lebih sebulan, diumumkan ternyata tidak lulus. Maka Iwan Darmawan yang punya mimpi jadi dokter, jadi akademi teknik gizi di rumah sakit, apoteker juga nggak lulus. Karena saya sempat juga testing di Sakma, sekolah analis kimia. AK apa Semakbo. Tidak lulus. Atau AK kali. Semakbo. Waktu SMA aja. Ya, jadi SMA 5 dengan Semakbo saya pernah berbarengan testingnya. Semakbo dulu. Cuman nggak lulus. Nggak lulus juga. Nggak lulus. Nah Semakbo nggak lulus, SMA 5 diterima. Nah sejak itulah tidak mengalami sebuah fase cita-cita saya dua gagal berarti kan. Jadi dokter gagal, apoteker gagal, jadi apoteker juga gagal. Yang minimal di dunia kesehatan lah pikir saya waktu itu kan. ATGI juga gagal. Nah pulang dari ATGI saya udah hopeless waktu itu Mas. Padahal merasanya bisa ya belajar nih. Bisa Mas, pikir saya bisa waktu testing kan tidak ada takdir. Bisa, saya belajar biologi, kimia, fisika kan. Nilai oke lah di sekolah SMA ya. SMA memang lah di situ mungkin salah satu kelemahan. Nilai saya waktu di SMA 5 itu tidak spektakular seperti di SMP. Jadi ranking saya juga termasuk ranking yang tidak terlalu bagus di SMA 50 itu. Kalau nggak salah terakhir ranking 20. Berarti kenapa tuh ada? Itu main band Mas. Jadi benar-benar ini ya. Jadi gitu Mas, ini menarik. Saya waktu itu main band betul-betul kerasukan main band. Sampai ini mohon maaf ke orang tua ini kan. Sampai bolos SMA itu, orang pelajaran fisika bolos itu. Bilang ke teman saya Nanang Irawan itu, udah Nang kita nggak usah masuk lah, kita main band aja. Main band betul Mas. Berarti nyawa studio gitu. Nyawa studio. Di mana tuh? Sering. Kalau nggak salah studionya itu di Cimanggu. Kalau nggak salah Cimanggu. Dulu masih sedikit kan dulu kan. Jadi yang sering bolos di fisika sama kimia itu yang saya sering bolos. Kenapa itu? Feelingnya dua itu? Mungkin karena saya dan Nanang itu karena otak kanannya lebih berkembang ya.
Jadi kalau mendapatkan pelajaran itu mungkin karena nggak terlalu respon atau mungkin gimana gitu loh. Jadi akhirnya, tapi nggak sering sih mas, nggak sering. Tetap kita ikutin juga. Tapi adaptasi bisa tuh belajar. Tetap. Fisika, kimia tuh bisa. Bisa. Oh. Meskipun nilainya tidak terlalu maksimal dibanding kawan-kawan lain kan. Oke. Ya itu belajar tetap. Akhirnya lulus juga kan, tidak ada nilai merahnya juga. Oke. Jadi pas sudah itu hopeless, sebenarnya kan berarti salah satu dampak negatif di situ kalau mau kedokteran karena belajarnya nggak terlalu ini. Kedua, pertama itu mungkin Tuhan juga melihat di fakultas kedokteran itu kan berat sekali kan. Tapi di SMP Mardiwana saya punya keyakinan penuh. Karena nilai-nilai saya tinggi sekali di sana itu. Juara 1 terus mas. Di Mardiwana kan teman-temannya kan orang-orang hebat semua. Di Mardiwana itu sangat kreatif orang-orangnya kan. Tapi saya dapat bisa juara 1. Biologi, matematika tuh sangat saya kuasai dulu. Makanya pengen jadi dokter kan. Bedah burung, bedah ini saya sangat penuh banget. Itu pengumumannya langsung di Senayan atau berapa hari kemudian sih? Kalau di Akji itu dulu pengumuman di koran mas. Oh di koran. Di koran. Beli tuh di Sukabumi tuh. Gitu, di Sukabumi atau di Bogor tuh pak? Saya ke Bogor. Beli. Ternyata nggak ada. Nangis nih. Nangis mas. Nangis. Saya ingat waktu nangis. Saya mau jadi apa kan bingung ya kan. Orang tua nggak punya. Cita-cita juga nggak tersampaikan. Disitulah akhirnya saya banyak merenung. Harus jadi apa? Langsung ke Sukabumi atau ke Sukabumi saya? Langsung ke rumah orang tua kan. Di situ saya banyak merenung dan akhirnya teman saya hanya gitar sama kertas. Di situ saya berpuisi, main gitar berpuisi. Di rumah orang tua. Itu sampai tahun 87. Berarti belajar nulis tuh pas udah itu pas merenungkan. Kebetulan saya dari kecil kan sudah sedang nulis. Oh, Oke. Berarti bahkan di SD itu saya udah nulis puisi juga. SD kelas 5 puisi saya sudah diterima di koran pos kota waktu itu. Menulis udah masuk koran. Cuman sayangnya tidak terdokumentasi mas. Itu. Tapi saksi saya banyak kan saudara dan sebagainya. Tapi masih mimpi dokter gitu ya. Mimpi dokter. Itu asahan pada beda lagi tuh. Ya, keahliannya masih kecil ya mas. Masih kecil kan pemikiran kan masih kemana-mana kan. Tapi akhirnya Tuhan kelihatannya memang perjalanan itu harus dilalui untuk menambah wawasan saya kan, dan juga bagaimana belajar menjadi bijaksana ya mas. Setelah merenung, ibu apa yang bilang? Kata ibu ya udah Wan, nggak usah putus asa. Kalau kamu ingin tetap kuliah nanti ibu akan coba bilang ke kakak kamu. Saya bilang jangan bu, saya tidak mau menyusahkan kakak. Jadi lebih baik sekarang saya di rumah aja nanti. Ya udah kalau gitu ibu nanti kamu ini kursus lagi. Itu udah tahun kedua kan ya? Tahun kedua, kursus lagi aja komputer bahasa Inggris ya Wan. Akhirnya saya kursus lagi. Jadi itu tahun ketiga berarti atau tahun pertama? Tahun kedua itu fase sangat hopeless. Hopeless itu. Ya sudah hopeless, kursus lagi berapa bulan. Nah di kursus itu saya bertemu dengan kawan-kawan di tempat kursus itu, orang-orang yang berpikir maju. Kawan-kawan dari Depok, dari mana itu kan. Akhirnya sering ngobrol dulu ngobrolnya kan di Taman Topi lah itu kan. Kursus apa? Bahasa Inggris. Ketemu lah dengan kawan-kawan hidup itu, belajar hidup lah di situ kan. Sampai akhirnya, nah pada saat di mana itu di Taman Topi itu kan banyak kios-kios bakso kan. Saya sering makan bakso di situ. Tiba-tiba masuklah pengamen. Ada pengamen bakso gitu kan. Itu Taman Topi udah bentuknya udah kayak topi gitu. Dulu tamannya atau masih kayak? Ya masih itu mas, masih kayak terminal begitu. Oh terminal. Masih sederhana. Belum ada taman belum kayak gitu, main-mainan belum gitu. Masih terminal. Lesnya berarti bahasa Inggris berarti di Sukses. Sukses. Terus les komputernya di Bina Niaga namanya. Sekarang kampus. Sekarang di kampus kan itu. Stasiun itu. Di situ. Sukses yang di PGB berarti. PGB. biar tahu nanti ada teman-temannya gitu. Saya juga di Sukses tuh Pak. Sukses juga. Sukses juga. Gitu. Aduh ingat dulu lantai 2 kan? Iya. Sekarang udah jadi minimarket gitu. Kristal. Tuh Kristal. Ini Kristal ya? Minimarket. Atau yang sampingnya satu lagi Pak? Saya lupa. Bukan Kristal. Bukan. Minimarket. Oke. Satu alumni ternyata. Sukses. Oke, berarti nongkrong di Taman Topi Pak? Taman Topi nongkrong. Lihat pengamen. Masuk pengamen. Makan bakso, ngobrol. Itu datang di situ di dekat Sukses itu kan ada kios bakso tuh. Oh iya di gang. Di gang apa tuh bakso? Nasi itu masih ada Pak, masih.
Nah di situ banyak orang ngamen. Nah kebetulan ada seorang pengamen yang humanis namanya Evol gitu kan. Humanis. Sering senyum saya kan, ajak ngobrol sama saya, Mas ngamen ya? Dulu pakai bahasa Sunda kan. Iya ngamen. Kamu bisa main gitar nggak? Dia bilang gitu kan. Kata dia. Bisa saya bilang gitu. Udah ngamennya di sini bareng gitu. Oh begitu. Boleh. Wah apa saya ini. Dari situ saya akhirnya terinspirasi bilang ke orang tua kan. Pulang dari kursus bilang ke orang tua, Bu, saya bilang boleh nggak saya mengamen? Balik lagi ke Sukabumi itu? Ke Sukabumi, karena teman-teman pulang pergi ke Sukabumi. Tiap hari? Iya, kan antara Bogor Cicurug deket tuh. Oh Cicurug. Naik kol mini itu kan? Iya, sate curug sih. Ya, satenya yang sate muda itu. Itu Mas Elva. Dan akhirnya karena kenal dengan Apple itu, akhirnya bisa ngamen. Di situ di Bakso kan. Nah disitulah saya mulai belajar bagaimana mengangkat gitar di hadapan orang banyak. Gitar dia atau Bapak punya sendiri? Saya punya sendiri. Emang punya sendiri. Jadi belajar ke pengamen Apple itu. Namanya Apple. Sekarang masih berteman. Masih. Alhamdulillah masih berteman, masih bersaudara lah. Lalu pulang pergi juga atau sekarang udah mainan di Bogor, udah ngamen gitu. Pak Iwan udah sejak sama Ipul. Nah sejak Ipul itu tidak langsung mengamen, karena pulang dulu ke rumah orang tua kan. Nah sambil sela-sela saya bilang boleh nggak saya mengamen gitu. Kan saya udah nggak jadi dokter. Pasti nggak boleh dong. Cita-cita kan udah nggak bisa. Kalau ngamen pasti nggak boleh dong. Boleh. Ibu melarang, katanya malu gitu kan. Iya betul. Saya bilang nggak usah malu Bu, ngamen itu mendapatkan uang. Saya bilang keduanya juga saya ingin bercita-cita pengen jadi penyanyi saja. Saya bilang gitu. Akhirnya bilang gitu. Bilang begitu. Mudah-mudahan bisa jadi kayak Iwan Fals Bu, sebelum itu saya bisa nyanyi lagu beberapa Iwan Fals, kan The Beatles, Kus Plus, macam-macam lagu. Reaksinya? Jangan, katanya malu, katanya kan. Saya bilang kalau malu ya kita gimana Bu, sebelum itu kan. Kalau malu saya akan kasih makan kita. Sehari, 2 hari, 3 saya mohon pada Allah juga tahajud kan supaya ibu mengizinkan ibu bapak. Sampai suatu malam saya betul-betul merasa dekat dengan Allah waktu itu. Dan besok pagi-paginya bilang ke ibu mengizinkan, mengizinkan. Ya udah kalau gitu Wan, kalau tekad kamu pengen jadi pengamen, ibu hanya bisa berdoa. Sambil mau nangis gitu, sambil mau nangis. Gak nyangka anaknya, mimpinya itu. Siapa yang merelakan anaknya betul, pengamen waktu itu kan? Itu dan saya termasuk paling dekat sama ibu. Dari ibu lah yang pertama kali memberikan saya gitar. Waktu saya masih di SMA. Malah pas di SMA dibelinya gitu. Dibeliin gitar bekas tuh, gitar bekas gitu. Itulah. Nah dari situ karena saya udah punya pengalaman ngamen di terminal di kios bakso itu. Nah saya mencoba peruntungan lain ngamen tidak di situ. Tapi di tempat lain. Pindah. Saya tidak mau tergantung juga sama Apple itu. Berarti awalnya di situ terus ya? Awalnya di situ beberapa hari. Tapi saya pindah lagi kan ke tempat-tempat yang ada di Bogor. Kemana aja tuh? Di Pasar Anyar pernah. Berarti keliling tuh? Keliling. Di Pasar Anyar pernah, Pasar Gembrong pernah. Sampai akhirnya masuk ke terminal Barenang Seng Bogor. Itu tahun 88 gitu loh. Udah masuk tahun 88-an. Nah, kebetulan tahun 88 di terminal Barenang Seng Bogor itu waktu itu pengamen udah banyak. Iya. Dan saya masuk di situ tidak mudah Mas. Saya di pinggir-pinggir pedagang dulu sampai akhirnya saya menemukan bertemu dengan sosok preman namanya Robert. Namanya Robert itu ya dialah yang memperbolehkan saya ngamen dan saya dijadikan adiknya waktu itu. Bilang ke teman-teman sana ini adik gua gitu kan. Dan disitulah saya merubah nama saya Mas Elva. Jadi rival. Jadi masuk ke terminal Bangil bukan Iwan lagi, karena Iwan udah banyak Iwan Fals kan. Karena saya pengen jadi penyanyi bener-bener Mas. Saya pengen jadi penyanyi ya dengan nama rival itu ya, nama itunya kan popnya kan. Kenapa ingin rival namanya? Nama rival itu bagi saya itu artinya kan tantangan, saingan. Melawan dari ketiadaan, melawan dari rasa malas, rasa malu, takut. Kita harus melawan itu kan, harus bertarung gitu. Itu filosofinya begitu. Maka teman-teman saya di terminal memanggilnya rival Darmawan lah itu. Akhirnya berapa lama tuh dari 88 di terminal? 88 saya masuk di terminal diizinkan karena saya dibawa oleh preman itu kan, dan jadilah saya pengamen jalanan di bis-bis dan sebagainya. Dan waktu itu saya udah menyiapkan beberapa lagu untuk bisa disampaikan ke
perusahaan rekaman kan waktu itu kan udah siap-siap. Oh, langsung nyanyiin di itu, di bis berarti ya? Di bis. Perdananya berarti di bis-bis gitu. Lagu langsung nyanyikan di bis, nyetel lagu nyanyikan di bis. Waktu itu begitu. Itu pasti kalau saya juga tahun 88 itu kan puncak-puncak hebatnya era 80 eranya terminal barang siang gitu loh. Barang siang tahun 88. Berarti Pak Iwan tuh bisa apa ngamen tuh ke Jakarta, ke Bandung, ke Tasik, Jakarta, Bandung, ke Ciawi, Sukabumi. Gitu. Iya, serius sampai ke Tasik. Terus balik lagi gitu. Bandung balik lagi aja. Ya kalau di Bandung pasti kita nginep kan. Ke Tasik kita nginep. Sama teman saya kalau kesana kemarin namanya Handoyo. Handoyo itu orang Jawa yang sangat tangguh gitu. Paling lama berapa lagu tuh kalau naik bis? 3 sampai 5 lagu maksudnya nyanyi. Mini konser 3 sampai 5 lagu. 5 lagu. Dengan lagu-lagu macam-macam dan itu penumpang ngasih banyak dapat uang banyak gitu. Paling besar berapa sehari? Dulu kan masih nilai uang kan masih kecil ya. Ya, dolarnya 1.000-2.000 lah gitu. Dapat 2.000 aja udah gede banget. Sekali narik 2.000 dapat gede banget. Itu berarti kan ngasih ada yang 50 perak, 50, gitu. 100. Ya kalau kita beruntung banget dapat 5.000. 5.000 tuh sangat besar sekali. Yang nggak beruntungnya paling kecil? Nggak dapat sama sekali pernah. Ada. Pernah. Itu tapi keluar kota gitu maksudnya? Ya di dalam kota. Oh, dalam kota masih ngetem berarti sih. Kalau luar kota biasanya udah dapat. Ada aja. Tapi pernah sering mengalami juga kosong sama sekali. Tapi kita jadi kuat mental gitu. Tantangannya apa tuh nongkrong di terminal kan termasuk keras kan gitu. Keras mas. Tantangannya ya kita harus menyesuaikan diri. Pasti ada dunia malam juga ada kan situ. Dunia malam ada. Saya pernah mengalami dunia malam. Jadi ngamen di malam hari saya pernah. Tapi alhamdulillah artinya karena mungkin ya insya Allah lah ya basic keluarga kita kan ada makan juga insya Allah masih membentengi lah. Jadi alhamdulillah di terminal itu saya tidak tergoda dengan minuman keras, apalagi narkotika, bahkan merokok pun saya udah enggak kan. Di terminal? Di terminal nggak merokok. Nggak ngerokok? Enggak. Aneh ya? Enggak. Karena merokok saya udah berhenti, udah mulai berhenti. Malah di SMA yang di SMA yang puncak merokok di SMA. SMA tuh merokok bener-bener. Oke, menarik. Bahkan merokok itu saya sejak SD itu udah SMP udah ngerokok. SMP udah ngerokok. Malah di terminal jadi bersih. Nah, terminal bersih. Tapi juara 1 loh. Rokok yang juara 1. Juara 1.